Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa sekalian. Jadi ini adalah pertemuan ketujuh dengan saya Yudi Septiawan sebagai dosen pengampu. Kali ini topik kita agak sedikit berbeda ya karena memang sebelumnya kita membahas tentang konsep-konsep yang sangat teoritis. Nah, sekarang kita akan membahas konsep yang agak sedikit praktis sifatnya. Nah, ini yaitu konsep negosiasi. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Semoga semuanya sehat selalu dan jangan lupa salam budi luhur. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait apa itu konsep negosiasi yang mungkin sudah tidak asing ya terdengar di telinga para mahasiswa sekalian. Tapi konteksnya saat ini kita negosiasi dalam forum forum internasional. Ini semacam simulasi yang mana saya ingin menstimulus para mahasiswa tidak hanya bermindset nasional tapi harus bermindset global. Siapa tahu nanti ketika lulus para mahasiswa sekalian bekerja di bidang IT atau web programming tapi di luar negeri sehingga ditunjuk oleh bosnya misalkan untuk bernegosiasi dengan pihak asing lainnya gitu. Nah, ini kan sebuah kesempatan yang sangat jarang didapati oleh eh, siapapun. Makanya oleh sebab itu kita harus mempersiapkan sedini mungkin sehingga kita paham secara teori dan kita juga paham secara praktis. Makanya hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait konsep negosiasi dalam forum internasional. Baik, kita mulai dari pengertian negosiasi. Nah, ini kan pasti sering ya kita mendengar kata nego, ya, nggak nego, nggak bisa nego dan seterusnya. Sebenarnya kata nego adalah kata kata singkat dari negosiasi. Nah, negosiasi itu apa? Negosiasi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjatuh suatu keadaan yang dapat diterima kedua belah pihak. Intinya si A dan si B saling menerima dan saling oke, saling deal, ya dalam tanda kutip. Nah, negosiasi diperlukan karena ketika kepentingan seorang itu ya tergantung orang kelompok lain. Misalkan saya ingin apa ya mengimpor atau mengekspor sebuah barang ke luar negeri yang mana penadah atau penerimanya itu adalah pihak lain atau pembelinya adalah pihak lain, maka saya harus melakukan yang disebut dengan negosiasi. Nah, tentu ini tidak gampang karena negosiasi yang dilakukan oleh kita dan orang luar itu menggunakan bahasa asing, kemudian kita harus tahu culture-nya, kita harus tahu cara-cara dalam bernegosiasi, kita harus tahu teknik dan metodenya dan seterusnya. Ini dalam ilmu hubungan internasional sangat erat sekali kaitannya dengan komunikasi publik. Oke, kemudian kita lihat lagi, negosiasi juga bisa diartikan pertemuan antara dua belah pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan atas pokok-pokok masalah yang penting dalam pandangan kedua belah pihak, dapat menimbulkan konflik di antara kedua belah pihak, dan membutuhkan kerjasama kedua belah pihak untuk mencapainya. Jadi pengertian negosiasi ini sedikit banyaknya kurang lebih seperti itu. Intinya adalah pertemuan dua belah pihak. Kalau dia bilateral maka dua, kalau multilateral dia banyak sekali yang terlibat lebih dari dua. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi model dan strategi dalam negosiasi. Sebetulnya ada tiga yang kita kembangkan dalam mengawali negosiasi. Yang pertama, eh, pleasant atau menyenangkan, asertif, tegas, tidak pelin-pelan, dan yang terakhir ada firm, teguh pendirian. Nah, ini model dalam negosiasi. Jadi ada orang yang ketika bernego itu dia menyenangkan sekali. Jadi tidak tegang, tidak terlalu serius, tapi dia bisa diajak berkomunikasi dengan baik dan santai. Tapi ada sifatnya yang asertif. Ya, asertif ini tegas, tidak pelin-pelan, straight to the point. Jadi apa yang mau dibahas langsung dibahas. Tidak ada pembuka dan ya langsung to the point. Dan ada yang sifatnya firm. Nah, firm ini artinya adalah dia tidak gampang digoyahkan. Pihak B misalkan menawarkan ini, tapi dia tidak mudah goyah, dan seterusnya. Nah, ini ada model-model. Sehingga ketika kita bernegosiasi, jangan sampai, apalagi dengan negara asing ya, misalkan ya, ini jangan sampai kita terlalu saklek di situ. Nah, makanya ini perlu sekali mengetahui ada tiga jenis model dalam bernegosiasi. Nah, ketiga sikap ini perlu dikembangkan dalam proses negosiasi agar proses negosiasi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi, kalau misalkan kalian lebih ke polanya pleasant, ya silakan kembangkan. Atau kalau kalian lebih senang ke polanya atau sikap asertif, silakan dikembangkan. Dan atau kalau kalian lebih suka ke firm, silakan dikembangkan. Karena memang ketiga sikap ini ya kita bisa miliki ketiga-tiganya, tapi usahakan satu yang dominan. Sehingga ketika kita melakukan negosiasi dengan pihak lain, itu lebih gampang kita
apa ya, menunjukkan bahwa kita itu sikapnya seperti ini, ya, tidak tidak di antara ketiganya. Kemudian dalam proses negosiasi, kita akan mempelajari dan mengetahui berbagai model, strategi, taktik negosiasi yang dapat kita gunakan. Nah, setelah ini saya akan juga sampaikan seperti apa sih strategi, model, kemudian taktik negosiasi. Ternyata negosiasi punya taktik juga, ya. Nah, ini langkah-langkah negosiasi. Nah, langkah-langkah negosiasi yang pertama harus dilakukan adalah persiapan. Jadi kalau kita lihat di sini, persiapan yaitu menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi. Di persiapannya misalkan kita mau negosiasi terkait A, terkait benda atau barang A, terkait perjanjian A, ya kita harus jelas. Tujuan ini harus jelas dan terukur, sehingga kita bisa membangun ruang untuk bernegosiasi. Jadi apa yang mau kita capai, stepnya seperti ini dan seterusnya. Itu di tahap persiapan, ya, bukan di tahap pembukaan, di persiapan. Jadi sebelum kita melakukan negosiasi. Kemudian gali informasi sebanyaknya mungkin mengenal siapa mereka, kekuatan, kelemahan, tujuan, kepentingannya. Jadi kita harus memapping nih kekuatan, kelemahan dari pihak negosiator atau pihak sebelah gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu pembukaan. Nah, di pembukaan ada tiga sikap yang harus kita kembangkan ya. Yang tadi saya sudah jelaskan. Ketika pembukaan ini kita harus bisa terlihat menyenangkan atau kita harus bisa terlihat asertif, tegas ya, tidak pelin-pelan, straight to the point, atau kita bisa bersifat atau bersikap firm gitu ya. Dalam artian teguh pendirian. Artinya kita tidak mudah digoyahkan. Jadi jangan memegang apapun di tangan kanan Anda ketika masuk ruangan negosiasi. Itu tips ya dalam mengawali sebuah negosiasi. Jangan memegang apapun di tangan kanan. Ulurkan tangan untuk berjabat tangan. Karena kita ketika mau bernegosiasi pastinya bersalaman ya, handshaking. Itu sangat lumrah sekali. Jabat tangan dengan tegas dan singkat, dengan terlalu lama, jangan terlalu diayunkan. Kemudian berikan senyum dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan, entah greeting, selamat pagi dan seterusnya. Ya, jadi ini merupakan tips dan trik untuk mengawali atau pembukaan dari sebuah negosiasi. Nah, kemudian kita lihat lagi, memulai proses negosiasi. Nah, ini pada intinya adalah puncak dari apa yang harus kita lakukan dan akan kita lakukan di proses negosiasi. Nah, proses negosiasi itu ya kita mulai tunggu saat yang tepat untuk memulai pembicaraan materi pokok. Jadi jangan langsung nyelonong maksud ya. Apalagi kita bernegosiasi dengan pihak luar atau pihak lain atau pihak negara asing, maka kita harus tahu timing, culture dan seterusnya. Mungkin ada culture negara yang dia harus basa-basi dulu baru mulai negosiasi. Semuanya berbeda-beda. Kemudian sampaikan pokok-pokok keinginan, tekankan bahwa Anda berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mereka. Jadi ditekankan bahwa kami sangat ingin bekerjasama dengan pihak Bapak and I would like to uh, make a cooperation with your company and bla bla bla. Misalkan seperti itu dalam bahasa asing. Kemudian sediakan ruang untuk manuver atau dalam negosiasi jangan hanya buat dua pilihan ya atau tidak, tapi harus kasih opsi-opsi lain sehingga tetap kesepakatannya terjadi. Ya, sampaikan bahwa jika Anda memberi kami itu, kami akan memberi Anda ini. Jadi ada feedback ya, timbal balik. Kalau you kasih kami ini, kami akan kasih you ini. Gitu. Atau feedback, cashback lah bahasa keuangannya, cashback. Ya. Kemudian dengan dengarkan secara efektif apa yang ditawarkan dan yang menjadi tuntutan pihak lain. Intinya kita good listener juga, jadi tidak hanya sebagai good speaker, tapi kita juga harus jadi good listener. Gitu ya. Nah, lanjut. Kita lihat lagi model negosiasi. Ada negosiasi distributif, yang penjelasannya seperti ini ya. Negosiasi ini lebih menekankan pada prinsip kalah dan menang bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Jadi intinya kalah menang, tidak peduli kepentingan orang, puasan orang. Yang penting misalkan saya menang, pihak lain kalah dengan orang mengorbankan orang lain dan berorientasi pada hubungan jangka pendek. Jadi dia tidak memikirkan jangka panjang. Negosiasi hari ini selesai, saya menang ya udah, kedepannya nanti mau gimana, mau dendam atau apa terserah. Itu negosiasi distributif. Ada yang namanya negosiasi integratif. Nah, ini kebalikan dari negosiasi distributif ya. Dalam negosiasi, misalkan dengan pihak lain, pihak luar negeri atau pihak negara lain, negosiasi ini lebih mengedepankan prinsip menang dan menang. Jadi ada istilahnya kayak win-win solution ya. Jadi ini tidak hanya berdampak pada jangka pendek, tapi pasti berdampak pada jangka panjang. Artinya mereka tidak hanya bekerjasama dalam satu poin, satu titik saja, tapi bisa di titik yang lain di masa yang akan datang. Nah, ini yang disebut dengan negosiasi integratif. Ya. Nah, mengapa interpersonal skill ada materi negosiasi? Ya karena negosiasi itu tidak lepas dari komunikasi. Nanti kita lihat ya pembahasannya di akhir. Nah, kemudian strategi negosiasi. Ada win-win. Nah, win-win ini win-win solution yang tadi ya. Strategi ini di mana pihak-pihak berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang menguntungkan, saling menguntungkan, ya, mutual
benefit mutualisme ya. Simbiosis, maaf ya, simbiosis mutualisme. Jadi si A untung, si B untung. Ini juga yang tadi disebut dengan integrative negotiation atau negosiasi integratif. Ada win-lose. Tapi kalau win-win ini win-lose ya. Kalau win-lose ini strategi dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Dengan strategi ini pihak-pihak berselisih saling berkompetisi. Jadi gue menang, lo kalah. Ya, itu yang kayak tadi yang distributif ya, negosiasi distributif. Ini bertolak belakang dengan negosiasi integratif. Kemudian ada lagi lose-lose. Ya udah ini strategi yang di mana dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang terdapat yang tepat dalam menegosiasi. Akhirnya pihak-pihak yang berselisih sama-sama kalah. Jadi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Jadi tidak deal satu sama lain gitu ya. Paham ya? Jadi misalkan saya ingin mengekspor komputer ke sebuah negara X sebanyak satu kontainer misalkan. Ternyata pihak negara X itu pingin setengah kontainer aja. Dari pihak kita nggak bisa, ini harus satu kontainer nih ke negara lain. Nah ini negosiasinya alot. Akhirnya apa? Tidak terjadi kesepakatan. Yang terjadi hanyalah lose-lose gitu ya. Nah yang terakhir lose win. Nah ini berbeda dengan win lose ya. Kalau lose win ini strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah. Ya, ini disengaja mengalah ya. Jadi kalau win lose yang tadi, win lose kan dia ya udah saya menang, kamu kalah gitu. Itu istilah lainnya negosiasi distributif ya kan. Nah, sekarang kalau lose win ya, yang lose ini sengaja mengalah gitu ya, supaya si eh, pihak lain itu menang. Nah, ini yang disebut dengan lose win. Jadi ada perbedaan ya, win lose sama lose win. Jadi hati-hati. Nah, taktik dalam negosiasi ada membuat agenda, ada bluffing, ada membuat tenggat waktu, ada good guy, bad guy, ada the art of concession, ada intimidasi. Oke, saya jelaskan yang pertama yaitu membuat agenda ya. Nah, taktik dalam negosiasi membawa agenda. Apa itu? Taktik ini harus digunakan karena ini dapat memberikan waktu kepada pihak-pihak yang berselisih setiap masalah yang ada secara berurutan dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan atas keseluruhan paket perundingan. Jadi kita ini menyeting supaya pihak lain itu sepakat dengan kita dengan cara kita membuat agenda yang terstruktur sehingga mereka mengikuti alur. Oke, hari ini kita bahas ini, hari ini bahas ini, hari ini bahas ini, besok bahas ini, sehingga itu terstruktur dan kemudian apa ya mengarahkan atau menggiring mereka supaya deal dengan kita. Itu taktik namanya ya. Jadi ketika bernegosiasi ternyata ada juga taktiknya. Selain jago ngomong, kita juga harus bisa tahu cara atau taktik strategi dalam bernegosiasi. Nah, kemudian yang kedua tadi ada bluffing. Nah, bluffing itu apa? Taktik klasik sebetulnya ya, yang sering digunakan oleh para negosiator yang bertujuan untuk mengelabui lawan berunding. Dengan cara apa? Membuat distorsi kenyataan yang ada dan membangun suatu gambaran yang tidak benar. Jadi bluffing ini cara licik lah ya. Misalkan contohnya gini, misalkan saya pengen ekspor tadi misalkan komputer satu kontainer ya kan di sana ternyata hanya butuh setengah kontainer terus saya bilang gini enggak kok kemarin saya kontak si B yang ada di negara bagian ini mereka butuhnya satu kontainer yang mana ya buat setengahnya di negara bagian kamu setengah lagi di negara bagian si B misalkan seperti itu nah ini disebut dengan taktik bluffing padahal si teman yang di negara bagian itu tidak menyebutkan bahwa saya butuh setengah kontainer lagi, enggak. Cuma supaya kita mengirim satu kontainer dan keuntungan buat kita, maka teknik bluffing ini dilakukan. Kalau kita kembalikan ke metode, maka ini masuk ke win-lose. Ya, kita menang, lu kalah gitu. Ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu yang ketiga, situ ada membuat tenggat waktu atau deadline. Nah, ini sebetulnya cara halus ya. Cara halus ya supaya mempercepat penyelesaian masalah. Sekarang saya kasih deadline ya. Kalau misalkan pengen pemesanannya paling lambat tanggal sekian. Kalau enggak, ya udah artinya cancel. Ini sering kita lakukan. Secara tidak langsung kita sudah melakukan negosiasi dengan taktik deadline. Ya kan? Misalkan eh, para mahasiswa ikut apa ya seminar atau ikut konferensi yang mana deadline untuk pengumpulan artikelnya tanggal sekian misalkan itu termasuk negosiasi dan itu lazim digunakan di negara-negara lain ketika mereka mengadakan hal serupa, misalkan seminar atau workshop. Ya kan? Misalkan tanggal sekian deadline untuk pengumpulan artikel. Ya kan kalau mahasiswa semester 8 apa? Tanggal sekian deadline untuk pengumpulan seminar proposal kan gitu ya. Nah, itu disebut dengan taktik negosiasi sorry, taktik deadline ya. Itu dipakai hampir di seluruh negara. Kemudian ada good guy, bad guy. Nah, ini baru dengar kali ya. Jadi taktik ini digunakan untuk ya dengan cara menciptakan tokoh jahat dan baik. Tokoh jahat ini berfungsi menekan pihak lawan, ya kan? Sedangkan tokoh-tokoh baik menjadi pihak yang dihormati atau disegani.
Ya, ini istilahnya kamuflase lah, sehingga istilahnya ini taktik tingkat tinggi sebetulnya ya. Kenapa? Supaya pendapat-pendapat yang dikemukakan itu bisa menetralisir pendapat tokoh jahat sehingga dapat diterima oleh lawan berunding. Jadi misalkan saya sudah kerjasama dengan negara negara tetangga untuk oke, I am the good guy, you are the bad guy. Nanti kita pas perundingan, you are the bad guy, I am the good guy. Jadi nanti kita saling kontradik supaya menetralisir pendapat dan pihak lain selain kita berdua ya bad guy and good guy ini bisa mendapatkan keuntungan sama-sama. Ya, ini sangat tricky dan licik ya. Sebenarnya sama dengan bluffing. Cuma teknik ini eh, saya bilang sangat jarang dipakai ya, sangat jarang. Tapi tidak menutup kemungkinan negara-negara yang sedang berkembang atau negara maju masih menggunakan taktik good guy bad guy ini. Oke, lanjut sekali nomor 5, the art of concession. Nah, di art concession ini taktik ini diterapkan dengan cara selalu meminta konsesi dari lawan berunding atas setiap permintaan pihak lawan berunding yang akan dipenuhi. Jadi dia minta terus ya kan, minta dan akhirnya ya udah kalah gitu kan yang pihak lainnya. Akhirnya dia menang. Nah, ini menjadi sebuah trik yang sangat klasik dan bisa dipakai juga dalam teknik negosiasi. Nah, yang terakhir adalah teknik intimidasi. Nah, ini kalau saya sih berpendapat teknik ini eh, kalau misalkan kita pengen berdiplomasi secara pleasant, menyenangkan, jangan dipakai teknik intimidasi. Intimidasi ini biasanya dia menggunakan teknik yang atau sikap yang cenderung asertif atau yang tadi ada tiga ya, ada pleasant, asertif, dan satu lagi ada firm. Nah, biasanya dia firm dan asertif ini menggunakan teknik intimidasi. Ya, taktik ini digunakan bila salah satu pihak membuat ancaman. Nah, kita ancam balik gitu. Kalau enggak ya ditolak gitu. Ya ini mirip-mirip kayak mengancam ya dengan bahasa halusnya intimidasi. Ya sudah kalau misalkan tidak, kami tidak akan lanjutkan perundingan ini. Kami cukupkan sampai sekian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan seterusnya. Nah itu teknik intimidasi itu sehingga lawan lawan nego itu akan berpikir 1000 kali. Wah ini kalau gagal wah bahaya ini gitu kan. Akhirnya apa? Menerima. Nah inilah yang digunakan ketika kita memiliki sikap asertif atau ketika kita memiliki sikap firm. Kalau misalkan kalian memiliki sikap pleasant, menyenangkan gitu, itu lebih cocoknya itu lebih ke membuat agenda ya atau misalkan kalian apa menggunakan taktik yang deadline. Itu bisa juga tergantung dari sikap kalian seperti apa dalam perundingan itu ya. Nah, ini hubungannya. Jadi sekarang saya akan sampaikan apa sih hubungan negosiasi ini dengan materi interpersonal skill. Nah, yang pertama, negosiasi merupakan kegiatan komunikasi yang sifatnya itu informal, guna bujuk, rayu, mempengaruhi pihak lain. Ini kan ada kaitannya dengan komunikasi interpersonal. Tadi saya bilang di awal, kita nggak tahu siapa tahu ya 10 tahun yang akan datang, kalian ini yang semester 8 ternyata bekerja di perusahaan multinasional di luar negeri, kemudian kalian disuruh bos kalian atau manajer kalian untuk melakukan negosiasi dengan pihak negara lain. Caranya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi negosiasi ini adalah kemampuan komunikasi yang ya apalagi kalau kalian punya bahasa asing itu lebih baik sekali. Yang kedua, hubungannya apa? Negosiasi ini dapat dilakukan dalam beberapa konteks komunikasi, bisa intrapribadi, interpribadi, kelompok, organisasi dan massa. Jadi skupnya luas sekali. Nah, kelompok massa organisasi negara juga bisa kan. Makanya disebut ada yang namanya negosiasi bilateral, multilateral ya kan dan global. Ada lagi hubungannya dalam komunikasi organisasi, kerangka berpikir anggota organisasi harus diperhatikan karena satu dan lainnya itu berbeda-beda. Makanya negosiasi dalam sebuah organisasi kecil, misalkan himpunan mahasiswa, BEM, ya kan, itu harus diperhatikan. Jangan menuruti apa yang diingini sama ketua saja. Kita harus lihat anggota, sehingga komunikasi interpersonal dan negosiasinya jalan. Ya, misalkan anggotanya mau kegiatan ini, ketuanya nggak mau. Nah, gimana tuh negosiasinya? Itu dilakukan dalam skup terkecil. Kemudian ada lagi yang keempat, hubungannya adalah keberhasilan negosiasi dalam komunikasi kelompok dipengaruhi karena adanya teori tentang komunikasi kelompok itu sendiri. Alasannya adalah negara negosiasi kerap dilakukan tidak hanya per orang, melainkan dilakukan tim. Kalau negara pasti tim, ada timnya. Kementerian Luar Negeri melakukan negosiasi dengan A, B, C, dengan negara ini, dengan negara itu. Kan gitu ya. Jadi ada tim negosiasi. Nah, negotiation team atau negosiator, orangnya disebut negosiator. Yang kelima hubungannya adalah dalam komunikasi politik. Negosiasi juga berhubungan dengan propaganda. Nah ini dan komunikasi persuasif. Propaganda ini ya teknik mempengaruhi tadi. Si A kita pengaruhi, si B kita pengaruhi. Kalau kamu nggak beli senjata dari negara X, ya kamu akan kalah negaranya. Itu teknik propaganda sehingga si negara itu yang kita propagandain dia membeli.
Ini negosiasi. Dan kita karena secara tidak langsung mempromosikan senjatanya negara X yang jual tadi, ya kita dapat komisi dari negara X karena kita promosi. Teknik negosiasi propaganda, ya. Nah, yang terakhir, hubungannya apa? Dalam komunikasi antar budaya, negosiasi sangat diperlukan bagi para negosiator, terutama bila sasarannya adalah orang daerah atau bahkan negara lain. Sehingga apa? Tidak terjadi miskomunikasi. Nah, ini tadi saya bilang di awal bahwa pentingnya negosiasi, pentingnya komunikasi interpersonal, apalagi kita sudah lintas negara, maka yang harus kita perhatikan tidak hanya cara berbicara kita, tidak hanya bahasa yang kita gunakan, tapi juga apa? Kemampuan mengidentifikasi budaya lokal atau budaya negara lain. Sehingga apa? Ya tidak terjadi miskomunikasi. Itulah pentingnya kenapa negosiasi itu dibutuhkan dan skill komunikasi dan negosiasi ini tidak bisa dipelajari hanya dengan teori tapi harus dipraktekkan. Nah, nanti ke depan kita akan lebih banyak mengeksplor tentang negosiasi bisnis internasional ya seperti itu. Jadi kemampuan interpersonal skills-nya tidak hanya terbatas di skup nasional, regional, lokal apalagi ya. Jadi kita harus go internasional juga. Jadi kita bisa tahu secara global seperti apa teknik-teknik negosiasi, seperti apa melobi atau berkomunikasi dengan negara-negara lain, dengan orang-orang dari negara lain, sehingga apa? Sehingga apa yang kita sampaikan secara komunikasi, secara interpersonal skills itu bisa tersampaikan dengan baik. Mungkin itu ya. Nanti saya akan kasih tugas nanti di akhir di Google Classroom nanti saya akan kirim. Jangan lupa cek Google Classroom-nya dan saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir melalui Zoom walaupun cuaca sedang tidak mendukung. Tapi sekali lagi jangan lupa tetap membaca referensi yang sudah saya sarankan di Google Classroom. Kita ketemu lagi pekan depan offline, oke? Pekan depan pertemuan ke-8 itu UTS offline. Jadi saya pengennya nanti semuanya hadir untuk mengerjakan UTS di kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.